Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, in this special occasion, we will discussing about FET and op-amp. Before we start, let me introducing our group. First, Yanti Katayan, Stambuk F441 16 101. Second, Muhammad Fandi, Stambuk F441 17 094. Third, Muhammad Elmansyah, Stambuk F441 20 011. Fourth, Charles Calvin Rumimper, Stambuk F441 20 017. Five, Rahmat Fauzi, Stambuk F441 20 019. Six, Andi Akbar Jalengkara, Stambuk F441 20 029. 7. Adi Sanjaya, Stambuk F441 20 035. And finally, Gebi Renawati Panemba, Stambuk F441 0008 as moderator. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan masuk pada pemaparan materi. Adapun materi yang akan dibahas kali ini, yang pertama, pengertian FET, yang kedua JFET, yang ketiga MOSFET, yang keempat kelebihan dan kekurangan FET, yang kelima op-amp, yang keenam bentuk dan simbol IC op-amp, yang ketujuh karakteristik op-amp, yang kedelapan fungsi op-amp, dan yang kesembilan prinsip kerja op-amp, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang kita masuk kepada pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh saudara Adi Sanjaya. Dipersilakan. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang FET. FET atau Field Effect Transistor adalah komponen elektronika aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 terminal kaki, yaitu gate, drain, dan source. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang JFET. Nah, di sini elektron atau hole akan mengalir dari terminal source ke terminal drain. Arus pada output, yaitu arus drain, akan sama dengan arus inputnya, yaitu arus source. Besarnya arus listrik bergantung pada tinggi rendahnya tegangan yang diberikan pada terminal gerbangnya atau gate G. Fluktuasi tegangan pada terminal gate akan menyebabkan perubahan pada arus listrik yang melalui saluran IS atau ID. Fluktuasi yang kecil dapat menyebabkan variasi yang cukup besar pada arus aliran pembawa muatan yang melalui JFET tersebut. Dan demikian terjadi penguatan tegangan pada sebuah rangkaian elektronika. Nah, kita lanjut ke kanal N, yaitu di mana tegangan pada terminal gerbang G menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatif VG, semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya. Nah, kita masuk ke kanal P. Nah, JFET kanal P semakin positifnya VG, semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada output JFET atau ID. Baik, saya kembalikan ke moderator. Diucapkan terima kasih kepada saudara Adi Sanjaya yang telah memaparkan materi. Sekarang kita masuk pada pemaparan materi berikutnya yang akan dibawakan oleh saudara Andi Akbar Jalengkara. Dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang MOSFET. Saluran pada MOSFET juga dapat berupa semikonduktor tipe N atau tipe P. Terminal atau elektroda gerbangnya adalah sepotong logam yang permukaannya dioksidasi. Lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan nama insulated gate FET atau IG FET karena lapisan oksidasi ini bertindak sebagai dieelektrik, maka pada dasarnya tidak akan terjadi aliran arus antara gerbang dan saluran. Oke.
Adapun gambar MOSFET tipe N bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Struktur MOSFET tipe N MOSFET, lapisan insulasi, elektroda logam, kanal tipe N, substrate tipe P, simbol MOSFET tipe N MOSFET. Lanjut, MOSFET tipe P. Struktur MOSFET tipe P MOSFET, lapisan insulasi, elektroda logam, kanal tipe P, substrate tipe N, simbol MOSFET tipe P MOSFET. Diucapkan terima kasih kepada saudara Andi Akbar Jalingkara yang telah memaparkan materi. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh saudara Rahmat Fauzi. Dipersilakan. Baik, saya lanjutkan. Poin keempat, kelebihan dan kekurangan FET. Salah satu kelebihan FET adalah dapat bekerja dengan baik di rangkaian elektronika yang bersinyal rendah seperti pada perangkat komunikasi dan alat-alat penerima receiver. FET juga sering digunakan pada rangkaian-rangkaian elektronika yang memerlukan impedansi yang tinggi. Namun pada umumnya, FET tidak dapat digunakan pada perangkat atau rangkaian elektronika yang bekerja untuk penguatan daya tinggi seperti pada perangkat komunikasi berdaya tinggi dan alat-alat pemancar atau transmitter. Poin kelima, op-amp. Op-amp adalah salah satu IC linear yang berguna untuk memperkuat sinyal listrik. Komponen elektronika yang satu ini tersusun atas kapasitor, resistor, dioda, dan transistor yang saling berhubungan dan terintegrasi. Op-amp juga dikenal sebagai penguat operasional. Berdasarkan jumlah rangkaian yang terdapat di dalam IC, op-amp kemudian dibagi menjadi 3 jenis. Jenis-jenis op-amp tersebut antara lain single op-amp, satu rangkaian dalam satu IC, dual op-amp, 2 rangkaian dalam satu IC, dan quad op-amp, 4 rangkaian dalam satu IC. Saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada saudara Rahmat Fauzi yang telah memaparkan materi. Sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Salmansyah. Dipersilakan. Terima kasih kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu tentang bentuk dan simbol IC Operational Amplifier. Operational Amplifier dilambangkan dengan bentuk segitiga sama kaki dengan puncak menghadap ke arah kanan. Pada alas segitiga di sebelah kiri terdapat 2 garis sinyal input berupa inverting tanda minus dan input non-inverting tanda plus. Di kaki-kaki segitiga terdapat garis penanda catu daya positif dan negatif. Sementara garis untuk output diletakkan pada bagian puncak segitiga di sisi kanan. Sementara itu, dalam IC Operational Amplifier terdapat 8 buah pin yang terdiri dari pin input 2 buah, pin power supply 2 buah, pin output, pin no connection atau NC, pin offset 0 2 buah. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Salmansyah yang telah memaparkan materi. Sekarang kita akan masuk pada pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Muhammad Fandi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi, Stambuk F441094. Ya, di sini saya akan menjelaskan karakteristik OP-AMP.
Karakteristik OP-AMP. Karakteristik gain atau faktor penguat pada sebuah OP-AMP dipengaruhi oleh resistor eksternal yang terhubung di antara input pembalik atau inverting input dan output. Konfigurasi OP-AMP dengan negatif, feedback atau umpan balik negatif disebut dengan istilah closed loop configuration. Umpan balik negatif akan menghasilkan gain yang bisa dikendalikan dan diukur serta menyebabkan berkurangnya gain. Gain tersebut memang sengaja dikurangi untuk meminimalisir noise berlebihan serta mencegah reaksi yang tidak dibutuhkan. Open loop configuration memiliki sifat yang berbanding terbalik dengan closed loop configuration, beserta tegangan output mendekati tegangan VCC karena gainnya tak terhingga. Berikut ini merupakan karakteristik OP-AMP yang ideal. AV sama dengan menghasilkan gain open loop atau tak terhingga. VOO sama dengan output offset voltage atau tegangan offset keluaran adalah 0. Zin sama dengan input impedansi atau impedansi input tak terhingga. Zout sama dengan output impedansi output 0. BW sama dengan bandwidth atau lebar pita tak terhingga. Suhu tidak menyebabkan perubahan karakteristik. Ya, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Pandi yang telah memaparkan materi. Sekarang akan dilanjutkan oleh Saudara Yandri Patayan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Patayan, F44116101. Di sini saya akan menjelaskan fungsi op-amp. Op-amp berfungsi sebagai pendeteksi serta penguat sinyal input dalam arus listrik searah atau DC dan bolak-balik atau AC. Aplikasi op-amp juga berfungsi untuk memperkuat diferensiasi impedansi input tinggi serta penguat bagi output impedansi rendah. Beberapa tujuan peralatan yang menggunakan op-amp sebagai salah satu komponen penyusunnya antara lain: 1. Menginterpretasikan sinyal, 2. Memperkuat sinyal, 3. Buffer sinyal, 4. Memperkuat volume suara, 5. Sensor, 6. Penguat, kemudian ke-7 konferensi sinyal analog ke sinyal digital, 8. Instrumentasi, 9. Filter aktif, dan yang terakhir peraturan tegangan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Saudara Yandri Patayan yang telah memaparkan materi. Dan sekarang kita masuk pada pemateri yang terakhir yang akan dibawakan oleh Charles Calvin Rumimper. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Charles Calvin Rumimper, stambuk F44120017. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi bagian 9 prinsip kerja op-amp. Cara kerja op-amp adalah membandingkan nilai kedua masukan, yaitu inverting dan non-inverting. Jika kedua input tersebut memiliki nilai yang sama, output yang dihasilkan adalah 0 atau tidak ada. Apabila nilai input inverting dan non-inverting berbeda, maka op-amp akan menghasilkan suatu tegangan output. Sebuah op-amp mempunyai dua jalur, yaitu sumber tegangan positif dan negatif. Namun, ada juga yang memiliki jalur tengah yang terhubung dengan pertanahan. Output dari op-amp ini merupakan hasil dari perkalian antara selisih tegangan, yaitu masukan inverting dan non-inverting, dengan besar gain yang dimiliki.
apabila masukan inverting mempunyai potensial yang lebih besar dibandingkan dengan non-inverting, maka output yang dihasilkan menjadi negatif. Sebaliknya juga apabila masukan non-inverting lebih besar dibandingkan dengan masukan inverting, maka output yang dihasilkan menjadi positif. Kemudian kesimpulan dari materi kami, yang pertama, FET adalah komponen elektronika aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konduktivitasnya. Kemudian, FET terbagi atas GFET dalam kurung N-channel dan P-channel, dan MOSFET dalam kurung N-channel dan P-channel. Op-amp adalah salah satu IC linear yang berguna untuk memperkuat sinyal listrik. Op-amp dilambangkan dengan bentuk segitiga sama kaki dengan puncak menghadap ke arah kanan. Op-amp berfungsi sebagai pendeteksi serta penguat sinyal input dalam arus listrik searah dalam kurung DC dan bolak-balik dalam kurung AC. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang dapat kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.